Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap bahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Selama zaman Yesus ada beberapa gerakan seperti Yesus yang mencari cara hidup yang baru. Misalnya Yohanes Pembaptis, orang-orang Farisi, dan yang lainnya. Banyak dari mereka membentuk komunitas dan mereka memiliki para murid dan juga melakukan misi. Tapi ada perbedaan besar. Orang-orang Farisi misalnya, ketika mereka bermisi, mereka berpikir bahwa mereka tidak akan makan makanan yang orang-orang tawarkan kepada mereka, karena bagi mereka makanan mereka itu tidak halal. Karena itu orang-orang Farisi membawa uang agar dapat mengurus makanan mereka sendiri. Metode Yesus berbeda dari orang-orang Farisi. Yesus mencoba untuk menyelamatkan manusia dan mencoba untuk memperbaharui dan mengorganisasi kembali masyarakat sedemikian rupa sehingga mereka dapat menjadi tanda kehadiran kerajaan Allah. Saudara dan saudari, inilah yang dikatakan kepada kita dalam Injil kali ini yang menggambarkan pengutusan 72 murid. Ayat 1 tentang misi. Yesus mengutus para murid ke tempat-tempat yang harus mereka kunjungi. Murid-murid Yesus adalah juru bicara Yesus. Yesus mengutus para murid secara berpasangan, yakni berdua-dua. Tujuannya adalah untuk saling membantu dan juga karena bermisi bukan karya perorangan tetapi karya bersama sebagai karya komuniter. Lalu ayat 2-3, tanggung jawab bersama dalam bermisi. Tugas pertama para murid adalah berdoa agar Allah mengutus para pekerja di kebun anggurnya. Setiap murid, baik pria dan wanita, harus merasa bertanggung jawab atas misi ini, dan karenanya harus berdoa kepada Bapa agar mengutus para pekerja untuk melanjutkan misi Yesus. Yesus mengutus murid-muridnya seperti domba di antara serigala. Misi adalah tugas yang sulit dan berbahaya, karena sistem di mana mereka tinggal dan hidup tidak mau berubah. Saudara dan saudari, ada 4 pesan yang disampaikan Yesus kepada ke-72 murid dalam bermisi. Ayat 4-6. Pertama, mempercayai orang lain. Bertentangan dengan para utusan Injil lainnya,
Murid-murid Yesus, pria dan wanita, tidak boleh membawa apa-apa, baik uang maupun baju. Hal ini berarti bahwa mereka harus mengandalkan keramah tamahan atau kebaikan orang lain. Para murid yang pergi tanpa bekal apa-apa menunjukkan bahwa mereka mau mempercayai orang lain. Lalu ayat 7, yang kedua, mau berperan aktif. Murid-murid hendaknya tidak pergi dari rumah ke rumah, tetapi tetap berada di rumah yang sama. Mereka hendaknya hidup bersama dengan orang-orang lain, serta berperan aktif dalam kehidupan mereka dan dalam pekerjaan mereka di tempat itu, dan hidup dari apa yang mereka terima sebagai imbalan, karena para pekerja layak mendapatkan upahnya. Hal ini berarti bahwa mereka harus mau berperan aktif. Ayat ke-8, pesan yang ketiga, persekutuan atau persaudaraan di sekeliling meja yang sama. Para murid harus makan apa yang orang-orang tawarkan kepada mereka. Mereka tidak bisa hidup terpisah atau hanya makan makanan mereka sendiri. Mereka hendaknya masuk ke dalam persekutuan dan persaudaraan yang tidak dapat dipisahkan. Mereka harus makan dalam satu meja makan yang sama dengan sesamanya. Mereka tidak perlu takut kehilangan kemurnian hukum. Saudara dan saudari, lalu ayat 9a, pesan yang keempat, para murid mesti menerima dan mengasihi mereka yang disingkirkan. Para murid hendaknya menyembuhkan mereka yang sakit, menyembuhkan penderita kusta, dan mengusir roh-roh jahat. Mereka harus menerima mereka yang disingkirkan. Lalu ayat 9b, kedatangan kerajaan Allah. Jika semua persyaratan tadi ditanggapi oleh para murid, maka ini berarti kerajaan Allah sudah tiba. Karena tanda kehadiran kerajaan Allah adalah adanya persaudaraan dan kasih dalam kebersamaan semua manusia. Saudara dan saudari, refleksi pribadi bagi kita, bagaimana sikap kita sebagai murid Yesus dalam bermisi. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.